Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kelean 1 di Jalan Embong Cangka, Desa Kelean, Kecamatan Socak, Kabupaten Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kelean 1 dengan materi sholat pada kelas 2A. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat fardu dan bacaannya dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Dan yang ketiga, mempraktikkan sholat fardu dengan benar. Nah, itu ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang tadi bangunnya jam 4 pagi? Jam 4 subuh? Siapa? Devi bangun jam 4 subuh? Kakak bangun jam 4? Beneran? Iya. Angkat tangannya pakai tangan bagus dong. Oh, sholat subuh dulu baru tidur lagi. Tapi beneran jam 4 kakak? Hilmi juga? Iya. Oke. Ada yang bangun jam 5? Fajri. Banyak yang jam 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Kenapa? Jam 4 juga tadi angkat tangan. Oh, tapi nggak kelihatan ya? Oke. Nah, ini yang bangun jam 4 sama bangun jam 5. Ini sholat subuh nggak di rumah tadi? Enggak. Terus yang sholat subuh siapa? Raka. Pakai tangan bagus dong, Raka. Angkat tangannya. Nah. Iya. Nah, coba sekarang Ibu tanya. Hani tadi sholat subuh kan ya, Hani? Apa yang Hani rasakan setelah sholat subuh? Nyaman, seger. Kayak mandi ya, Raka? Meskipun nggak mandi, kayak mandi habis sholat subuh. Iya. Kamu Hani? Iya. Tapi merasa tenang nggak setelah sholat? Tenang. Nah, memang kalau kita sudah melaksanakan sholat, itu hati kita akan merasa tenang. Nah, di sini Ibu ada sedikit catatan. Jika kamu merasa hidupmu tidak baik, maka ketahuilah sesungguhnya sholatmu tidak baik. Jadi kalau misalkan ada yang suka melakukan kejelekan, berarti dia sholatnya tidak benar, bahkan dia tidak sholat. Ya, jadi sholatlah kalian agar menjadi orang yang baik. Ya, pahamnya sampai di sini ya. Nah, sekarang sebelum Ibu menyampaikan materi, di sini Ibu punya kertas. Punya kertas kecil, nanti Ibu akan bagikan. Kalian isi ini sebagai asesmen awal untuk kalian. Nanti dari sini, dari jawaban kalian ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit saja untuk mengisi kertas ini. 10 menit saja. Nanti selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Setahunya saja ya. Tidak usah diisi ya. Setahunya kalian saja. Oke, sudah selesai tidak selesai
tadi semalam kita diwajibkan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu tersebut disebut dengan sholat fardu. Jadi dapat dipahami ya bahwa sholat fardu adalah sholat wajib 5 kali sehari sebagai perintah langsung dari Allah kepada setiap muslim. Tahukah kalian apa saja jenis-jenis sholat fardu itu? Sholat fardu meliputi sholat subuh yang terdiri dari 2 rakaat, lalu sholat duhur yang terdiri dari 4 rakaat, asar yang terdiri dari 4 rakaat, maghrib yang terdiri dari 3 rakaat, dan isya yang terdiri dari 4 rakaat. Lalu apa sajakah ketentuan-ketentuan itu? Perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu syarat seseorang diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Apa sajakah itu? Yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga adalah balik. Nah, tadi kalian kan sudah melihat videonya dari awal sampai akhir ya tentang ketentuan-ketentuan sholat, pengertian sholat, sholat fardu, ya, syarat wajib, syarat sah, sunnah, batalnya sholat, rukunnya sholat, lalu ada praktek sholatnya termasuk beserta bacaannya. Nah, sekarang ibu tanyakan satu-satu seberapa jauh pemahamannya kalian setelah lihat video ini. Ibu mau pakai ini. Lanjut. Abi. Nah, yang lain disimak ya, biar tahu ya, biar ingat. Nah, Abi, syarat sah sholat itu ada berapa? Iya, syarat sah sholat ada berapa? Coba disebut 4. Apa saja, Abi? Suci dari hadas dan najis, terus apa lagi? Menutup aurat, terus apa lagi? Abi lupa? Ada yang mau bantu Abi enggak? Abi, apa? Maksud waktu sholat, terus menghadap kiblat, ya. Dan ingat-ingat ya, syarat sah sholat itu ada 4. Nah, suci dari hadas dan najis tadi sudah disebutkan sama Abi. Menutup aurat, terus masuk waktu sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Ya, itu syarat sah sholat. Sekarang kita harus Abi. Abi harus
dibaca pertanyaannya dan langsung dijawab.